Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Ya, Kitabul Iman, ya iman, ya iman itu iman itu mengimani, yang itu aja mengimani ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah. Nah, orang yang mengimani agama Islam ya disebutnya orang yang beriman, orang yang beragama Islam. Nah, iman inilah yang akan membedakan dan memisahkan ya manusia pada akhirnya. Dengan iman ini artinya apakah seseorang itu beriman atau tidak. Nah, inilah yang akan memisahkan manusia itu yang pada akhirnya yang tidak beriman akan menjadi penghuni neraka dan abadi. Yang beriman akan menjadi penghuni surga dan abadi. Namun demikian gitu ya, orang yang beriman itu akan dihisab, akan diperiksa, dihisab, diadili oleh Allah, hanya diperiksa, dihisab dan diberi balasan atas amal-amalnya. Jadi beriman saja itu tidak otomatis sebutlah hanya beriman saja, mempercayai, menerima kebenaran agama Islam, yaitu tidak otomatis membebaskannya dari neraka. Ya, tergantung kepada amalnya, ya tergantung kepada amalnya. Nah, sekarang bab ke-14 nih tentang iman panjangnya, artinya ya yang disebut iman dan yang disebut beriman itu tidak sederhana, tidak sekedar artinya kan, tidak sekedar mempercayai dan menerima kebenaran agama Islam. Lumayan panjang itu masalahnya nih ya. Nah, bab ke-14 Babu man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrohu an yulqa finnari minal iman. Bab ke-14 ini seperti bab sebelumnya, bab ke-13, di mana judulnya ini kutipan hadis, potongannya dari lafaz hadis. Kalau di bab ke-13 judulnya itu potongan hadis ana a'lamukum billah. Nabi bersabda, akulah orang yang paling berilmu tentang Allah. Artinya paling paham, paling mengerti, paling berilmu tentang Allah. Nah, adapun yang dimaksud di dalam bab tersebut adalah al-ma'rifatu fi'lul qalbi. Yang dimaksud maksud Imam Bukhari-nya mengutip potongan hadis dijadikan judul kata-kata Rasulullah SAW, akulah orang yang paling berilmu tentang Allah. Itu maksudnya al-ma'rifatu fi'lul qalbi, bahwa berilmu seperti yang Rasulullah sabdakan, aku paling berilmu itu fi'lul qalbi, itu amal hati. Ini dia, saya ulas lagi lah sedikit ya. Amal yang dihisab di akhirat dari manusia itu kan amal. Ya, yang dihisab dari manusia itu adalah amal. Nah, ternyata yang disebut amal dari manusia itu bukan hanya amal jasad, bukan hanya amal anggota badan, sebutlah perbuatan mungkinnya sebutannya. Nah, bukan hanya itu yang akan dihisab oleh Allah. Ternyata
Di antaranya bab ini yang menunjukkan amal hati. Kalau amal hati itu bagaimana? Kalau amal tangan, jelaslah tangan itu ya, misalnya mengerjakan, tangan ini mengerjakan suatu amal soleh, itu tangannya beramal. Atau kalau tangannya misalnya dilakukan untuk mencuri, nah itu kan amal tangan berdosa berarti. Nah kalau amal hati seperti apa? Karena sama-sama dihisab, amal anggota badan, amal hati sama akan dihisab. Nah, amal hati itu adalah menyimpan. Nah, amal hati itu menyimpan. Nah, itu amal hati itu menyimpan. Artinya di dalam hatinya ada apa? Apa sih yang tersimpan di dalam hatinya? Itu yang akan diamal, yang akan dihisab. Nah, kalau di ayat yang ini ya, doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim nih di surat Asy-Syu'ara ayat 8 Asy-Syu'ara ayat yang inilah sih ayatnya yang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tukhzini yauma yub'atsun. Ini doa Nabi Ibrahim seperti ini nih. Kita juga bisa nih berdoa seperti ini, tentu saja boleh nih. Janganlah engkau hinakan aku pada waktu semua manusia dibangkitkan. Nanti berarti kan di akhirat. Janganlah engkau hinakan aku pada hari semua manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu pada hari harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat apapun. Ilaman atallaha bi qalbin salim. Nah ini sebutannya nih. Kecuali yang selamat, yang tidak dihinakan oleh Allah. Man atallaha bi qalbin salim. Yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah nanti di akhirat, membawa hati yang bersih. Nah ini amal hati itu adalah menyimpan. Apabila di dalam hatinya tersimpan penyakit, nah nih muncullah istilahnya. Kalau di dalam hatinya itu terdapat penyakit hati, nah itu akan jadi dosa. Itu dosa, bukan akan jadi dosa. Karena amal hati itu adalah menyimpan apa yang ada di dalam hatinya, itu akan dihisab. Nah sementara di dalam ayat keberusahaan ini sudah oleh Allah sudah diberitahu kan, berarti meskipun itu doa Nabi Ibrahim, tapi ini kan dari Allah ya. Artinya Allah memberitahu bahwa yang akan selamat di akhirat itu adalah orang yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih. Bersih dari penyakit hati. Bersih dari penyakit hati. Nah kalau di dalam hatinya nih bab 13 nih ya. Kalau di dalam hatinya ada iman, ada ilmu. Nah karena yang kemarin itu kan judulnya demikian, al-ma'rifatu fi'lul qalbi. Berilmu itu adalah amal hati. Nah ini berarti yang di dalam hatinya tersimpan, terdapat iman, terdapat ilmu, itu akan diberi pahala oleh Allah. Itulah amal hati. Dan itulah amal hati yang benar. Yaitu menyimpan iman, menyimpan ilmu. Bersih dari penyakit hati, aman berarti. Kalau hisaban untuk hati, hisaban untuk hati. Karena yang dihisab dari manusia itu kan amal dan hatinya. Hakikatnya yang dihisab dari hati juga adalah amalnya, yaitu menyimpan. Nah orang yang di dalam ayat tadi disebutkan menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih, bersih dari segala penyakit hati.
Tapi masalahnya penyakit hati teh naon wae, teu apal. Alah, itu kumaha. Ya penyakit hati itu apa saja? Ini harus tahu berarti. Nah, termasuk ini kan berilmu, kan di sini disebutnya berilmu itu adalah amal hati. Amal yang baik tentunya kan, amal soleh itu sebenarnya adalah amal soleh hati, yaitu berilmu. Dalam hal ini kan ilmu tentang agama Islam tentunya ya. Karena kalau ilmu keduniaan kafir juga banyak yang canggih lah ilmunya sampai mereka bisa pergi ke luar angkasa kan pakai ilmu. Tapi bukan ilmu yang seperti itu yang dimaksud. Makanya di dalam hadisnya, akulah yang paling berilmu tentang Allah. Akulah yang paling berilmu tentang Allah. Nah, ini ilmu ini apabila di dalam hati itu menyimpan ilmu tentang Allah, ilmu tentang Allah itu adanya di mana? Pada ilmu apa? Ya, ilmu tentang Allah itu adanya di dalam ilmu apa? Di dalam ilmu agama Islam. Kalau di ilmu-ilmu yang lain gak ada tentang Allah. Nah, berarti kan, nah ilmunya itu, hatinya itu menyimpan ilmu, menyimpan iman. Nah, ini diberi pahala. Seberapa besar pahalanya? Ya, seberapa besar imannya. Seberapa tinggi imannya. Kalau imannya rendah ya kecil pahalanya. Kalau imannya besar, imannya tinggi, bahkan bulat sempurna, wah luar biasa, berarti pahalanya sangat besar. Itulah amal hati. Dan juga berpengaruh kepada amalan yang lain. Ini sering nih saya jadikan contoh seperti ini nih. Rasulullah SAW sholat berjamaah dengan para sahabat. Bahkan juga ada orang munafik ikut berjamaah. Jadi 3 orang, anggaplah bukan 3 orang, 3 macam orang. Rasulullah SAW, para sahabat, orang munafik, sholatnya berjamaah. Barang berarti kan sholat yang sama dikerjakan secara bersama-sama. Tapi sama enggak pahala yang didapat oleh Rasulullah dengan para sahabat? Kalau kaifiat sholatnya para sahabat itu persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya bagaimana para sahabat sholat sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi pahala yang didapat oleh Rasulullah dari sholatnya dengan pahala yang didapat oleh para sahabat sama nggak? Mustahil sama, nggak akan sama. Bahkan ada hadisnya memang yang menerangkan demikian. Nah, yang membedakan apanya kalau begitu? Ya, yang membedakan besarnya pahala yang didapat oleh Rasulullah dengan para sahabat itu apanya? Kalau pelaksanaannya sama, nah berarti imannya menentukan. Kalau soal cara sholatnya sama dengan Rasulullah, pokoknya para sahabat sama. Satu lagi, orang munafik ikut sholat berjamaah. Apa yang didapat oleh orang munafik dengan sholatnya ini? Ini orang munafik ikut sholatnya berjamaah. Apa yang didapat oleh kaum munafik dengan sholatnya? Dosa. Mana ada pahala bagi mereka? Kenapa mereka sholat tapi malah dapat dosa? Karena yang ada di dalam hatinya kekufuran. Amalnya sholat, dosa, tapi yang didapat oleh kaum munafik, kenapa bisa demikian? Karena yang ada di dalam hatinya kekufuran. Sholatnya itu bagi orang munafik, mereka kerjakan hanya untuk menutupi kekufuran yang ada di dalam hatinya. Emang Allah nggak tahu? Ya lah gitu sebut. Emang Allah nggak tahu? Padahal yang dikerjakannya sholat. Bareng lagi sholatnya dengan Nabi, dengan para sahabat.
Orang munafik bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Itu yang dimaksud fawailun lil musallin, yang asli mereka sebetulnya. Yang Allah firmankan di ayat itu, celakalah orang yang sholat. Siapa? Mereka sebetulnya. Mereka kan sholat, tapi malah celaka. Artinya malah jadi dosa, dapat dosa gitu. Dengan mengerjakan sholatnya itu malah dapat dosa. Kenapa? Karena yang ada di dalam hatinya, bukan dari ruku sujudnya, bukan. Nah, inilah amal hati, dan itu juga dihisab. Amal hati itu dihisab, dan amal hati itu adalah menyimpan. Sakitu amal hati mah. Tapi kan masalahnya, menyimpan artinya mau menyimpan, mewadahi. Nah, itu yang akan dilihat oleh Allah. Di dalam hatinya itu ada apa, itu yang akan diberi balasan oleh Allah. Di dalam hatinya ada iman, diberi pahala. Di dalam hatinya ada ilmu, diberi pahala. Di dalam hatinya ada penyakit, dosa. Makanya itu kan yang tadinya, ilaman atallaha biqalbin salim. Yang selamat itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari segala penyakit disebutnya. Bersih dari segala penyakit hati. Nah, ini sekarang nih bab ke-14 nih. Ini ada kesamaan ya yang kemarin nih. Dan memang ada perlu ulasan lah barusannya untuk bab ke-13, karena sebetulnya judulnya adalah Annal Ma'rifata Fi'lul Qalbi. Itu maksud Imam Bukhari. Berilmu tentang Allah itu adalah fi'lul qalbi, amal hati. Nah, maka berarti kan, ya katakanlahnya mengadakan kajian, terus menambah ilmu, terus sebutlah mengkaji, mendalami tentang agama Islam, ini ada pahalanya. Karena yang itu kan nanti yang akan tersimpan di dalam hati kan, itu ada nanti di akhirat dan diberi pahala. Dan juga ini kan tentang iman sebetulnya ya. Dan yang bisa karena tadi kan beda kan pahala yang didapat oleh Rasulullah SAW dengan pahala yang didapat oleh para sahabat dari amal yang sama, yaitu sholat berjamaah. Nah, yang membedakannya itu karena kadar keimanan antara Rasulullah SAW dan para sahabat pasti beda. Nah, itu yang membedakannya. Ya, kadar keimanan Rasulullah SAW dengan para sahabat beda. Ya, itu yang membedakan. Karena kalau dari apa yang dikerjakan, yaitu sholat, sama kalau sholatnya. Nah, untuk menaikkan, untuk meningkatkan gitulahnya kadar keimanan, supaya seperti ini, supaya setiap amal, ya sholatkah yang apalah gitunya, supaya setiap amal itu diberi pahala yang besar oleh Allah. Itu yang menentukan adalah kadar keimanan. Orang yang kadar keimanannya rendah melakukan amal soleh, kecil pahalanya. Orang yang yang imannya tinggi, beramal soleh, ya besar pahalanya, tinggi pahalanya, sesuai dengan kadar keimanannya. Barusanlahnya contoh nyata gitulahnya. Contoh nyata yang saya sampaikan barusan adalah pahala yang didapat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dari sholat berjamaah. Mereka mengerjakan sama-sama, beda, tidak akan sama.
Di antara bukan di antara ini hadisnya ada yang menerangkan seperti ini. Ada orang yang sholat hanya dapat 1/10, 1/9, 1/8, terusnya Rasulullah menyebut berurutan. Terakhir Rasulullah menyebut setengah. Ada orang yang sholat itu ada yang hanya dapat 1/10, 1/9, terus terakhir Rasulullah menyebut setengah. Sementara Rasulullah sendiri apabila beliau mengerjakan sholat bulat yang beliau dapatkan enggak setengah, enggak 1/4. Rasulullah itu apabila sholat maka mendapatkan nilai yang sempurna. Sementara umatnya ya paling besar hanya setengah. Yang paling besar itu hanya setengahnya. Nah, yang membedakan itu adalah kadar, mungkin sebutannya ya, kadar keimanan yang ada di dalam hatinya. Nah, sementara berarti kan kalau apabila ingin mendapatkan pahala yang besar setiap kali beramal, naikkan kadar imannya. Naikkan kadar imannya gitunya. Karena dengan iman yang tinggi itulah pahala dari setiap amal soleh itu juga tinggi besar. Nah, dan bagaimana caranya menaikkan gitu kan? Bagaimana caranya menaikkan kadar keimanan? Caranya adalah dengan seperti ini, artinya terus menambah, terus itunya mempelajari, mendalami, menambah ilmu tentang ajaran Islam. Plus tapi pengamalannya. Artinya dari setiap ilmu yang sudah didapatnya, dari setiap ilmu yang sudah didapat itu berusaha semaksimal mungkin diamalkan. Berusahanya untuk diamalkan. Jadi jangan sampai seperti ini mungkin sebutannya ya. Jadi jangan sampai apabila membaca Al-Quran, membaca atau mempelajari Al-Quran ataupun hadis lah itunya, jangan sampai ketika membaca atau mempelajari, memahami ayat Al-Quran atau hadis, kalau saya ini bahasa saya sendirinya, jangan hanya dianggap sejarah. Hanya dianggap sejarah ini saya kasih contoh nih ya. Banyak, karena ini hadis populer, banyak artinya yang tahu, banyak juga para mubaligh lah, ustadz, kiai mungkin sebutannya yang menyampaikan. Yaitu mau yang mana nih contohnya? Yang ini saja nih. Bilal, kepastian masuk surganya sudah Allah beritahukan melalui wahyu kepada Rasulullah SAW, melalui mimpi. Malam hari Rasulullah tidur mimpi. Nah, besok subuh ketika sholat berjamaah Rasulullah menyampaikan mimpinya kepada Bilal di hadapan banyak sahabat. Rasulullah SAW menyampaikan, tadi malam aku bermimpi mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Nah, artinya ini adalah kepastian soal Bilal pasti masuk surga. Ini kepastian nih dari Allahnya tentang Bilal gitu, tentang Bilal masuk surga sudah Allah beritahukan, Bilalnya masih hidup. Nah, oleh Rasulullah disampaikan. Nah, kemudian Rasulullah bertanya. Nah, ini pertanyaan Rasulullah juga ini kemudian Rasulullah bertanya kepada Bilal ya. Bagaimana bisa seperti itu? Artinya Rasulullah kan meyakini bahwa mimpinya itu benar. Berarti kan Rasulullah sendiri meyakini bahwa mimpinya itu benar. Bilal itu pasti masuk surga. Makanya Rasulullah sendiri yang menanyakan, bisa seperti itu bagaimana caranya?
Bilal menjawab, biasa-biasa gitulah, biasa-biasa rasanya. Artinya beramal ya beramal lah seperti yang lain, sama. Para sahabat semuanya kan beramal berlomba-lomba, bahkan mereka itu berlomba-lomba beramal soleh. Hanya satu mungkin ini ya, ini jawaban Bilal ya. Aku tidak pernah melewatkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nah, seperti itu hadisnya. Nah, ini yang saya katakan ya, artinya ini kan ada hadis yang seperti ini. Kita baca hadisnya, oh seperti itu, gitulah kejadian yang dikisahkan di dalam hadis tadi. Nah, ini yang saya katakan bahasa saya sendiri, kalau membaca hadis itu jangan hanya menjadikannya sebatas sejarah, dalam arti oh dulu Bilal itu begitu, segitunya. Terus kita dapat apa? Dari hadis itu kita dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Itu yang saya maksud, tidak mendapat pelajaran, tidak menjadi pemicu untuk beramal, karena menganggap hadis itu, oh dulu Bilal itu begitu, oh Bilal itu tidak pernah terlewatkan 2 rakaat setelah wudhu. Nah, sementara kita sendiri mau nggak seperti itu? Nah, itu yalah saya katakan demikian ya. Kalau membaca mempelajari ayat Al-Quran atau hadis itu jadi dianggap sebatas dijadikan ilmu sejarah. Ini kan dulu kejadiannya, berarti kan sejarah. Oh Bilal teh gitu. Sebenarnya. Nah, kemudian dia ada kemauan nggak misalnya untuk wudhu? Apabila setelah wudhu itu kemudian sholat 2 rakaat setelah wudhu seperti dulu yang dilakukan oleh Bilal, hare-hare, padahal apa hadis eta mah? Artinya ini ilmu nih, di dalam hadis ini ada ilmu. Di dalam hadis ini yang menerangkan Bilal barusan itu ada ilmu. Kita membacanya, kita mempelajarinya, tapi diamalkan. Makanya hanya dijadikan sejarah. Oh gitu Bilal teh, titik, selesai. Setelah baca hadis itu kita melaksanakan nggak? Henteu nyaeta anu kitu tah. Hadis itu dianggap sejarah, ini segitu. Artinya ini ilmu nih. Mau nggak kepastian masuk surganya? Mau nggak dipastikan masuk surga? Bagaimana caranya? Tuh contohnya Bilal. Itu contohnya Bilal. Ikuti Bilal berarti. Nah itunya yang berilmu. Berilmu itu amal hati. Tapi dari ilmu itu kan harus diamalkan. Tidak bisa dan tidak boleh. Hanya seperti itu, hanya sebatas dijadikan kumpulan pengetahuan tanpa pengamalan. Itulah mungkin bahasanya ya, tidak boleh nih ajaran Islam ini hanya dijadikan kumpulan pengetahuan tanpa pengamalan. Kalau demikian, kumpulan pengetahuannya itu justru akan mencelakakannya, karena nanti Allah akan menanyakan mana yang sudah kamu amalkan. Ini hadisnya nih yang barusan nih, dari apa sebutlah kumpulan pengetahuannya. Dari kumpulan pengetahuan itu nanti Allah akan menghisab dan menanyakan mana yang sudah kamu amalkan. Jadi hadisnya yang ini nih, tidak akan bisa melangkah, tidak akan bisa melenggang, artinya tidak akan bisa melenggang, melangkah selamat, artinya bebas selamat itu ya. Tidak akan bisa melenggang, melangkah 2 kaki seseorang nanti pada hari kiamat sebelum menjawab 4 atau 5 pertanyaan dari Allah. 1 tentang ilmu atau pengetahuan apa yang sudah diamalkan.
Jadi dari pengetahuan itu nanti Allah akan menanyakan mana yang sudah diamalkan. Kemudian yang kedua, dari harta. Pertanyaan dari Allah adalah bagaimana cara mendapatkannya dan digunakan untuk apa? Dikeluarkan, dibelanjakan lah, itu digunakan untuk apa? Tiga, masa muda. Ya kolot macam di situ dia. Aduh, masa muda jadi kebagian. Masa muda dalam arti masa produktif, masa badan sedang kuat, itu dipakai apa? Kemudian yang ketiga tentang umur secara jasad di badan. Badannya 5 berarti. Badan, jasad itu digunakan untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah. Nah sekarang nih bab ke-14 nih, nggak terlalu sulit juga sih sebetulnya ininya. Bab ke-14 nih nampaknya nih. Bab ke-14 itu kutipan hadis dari hadis yang ada di Kitabul Iman juga di beberapa bab sebelumnya, yaitu di dalam bab halawatul iman. Kalau nggak salah bab ke-9 ya, ini bab 14 nih ya. Kalau nggak salah, ini benar nih, bab ke-9 halawatul iman. Hadisnya, karena ini kutipan dari hadis yang ini nih ya. Halawatul iman itu artinya kan, nah yang ini tentang imannya, halawatul iman. Manis, nikmatnya beriman itu apa, bagaimana? Ini judulnya demikian ya, bab 9 sudah beberapa waktu yang lalu. Hadisnya adalah ada 3 hal yang apabila ketiganya, tidak boleh nih berarti hanya sebagian. Ada 3 hal yang apabila ketiganya ada di dalam diri seseorang, di dalam hati seseorang, sebetulnya ini ketiganya ini ada di dalam hati seseorang, maka orang itu bisa merasakan nikmat manisnya iman. 1, apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Itu kan yang kemarin ya, ini sudah nih. 2, mencintai seseorang. Wah ini luas juga ya, mencintai ini kan luas, suami istri, orang tua anak, dengan kawan, dengan pokoknya lah mencintai siapapun, namun tidak mencintainya kecuali karena Allah. Alasan agama berarti mencintainya itu karena alasan agama dengan muatan agama, itu mencintai karena Allah. Demikian juga dengan membenci seseorang, tapi tidak membencinya kecuali dengan alasan agama. Karena muatan agama membencinya pun. Yang ketiga adalah, nah ini yang dijadikan judul ini, ada rasa benci untuk kembali kepada keburukan. Nah di dalam hatinya itu ada rasa benci untuk kembali kepada keburukan. Sebesar nih kebenciannya kembali kepada keburukan itu, sebesar kebenciannya, pasti sangat benci nih ya, sebesar kebenciannya kalau dilemparkan ke dalam neraka, kembali kepada keburukan, artinya benci kembali untuk kembali kepada keburukan, benci untuk kembali kepada keburukan. Kebenciannya ini sebesar itulah ya, kebenciannya kalau dilemparkan ke dalam neraka. Nah di bab ini, bab yang ketiga barusan, babu man kariha, bab orang yang benci untuk an yaquda fil kufri, bab orang yang benci untuk kembali kepada keburukan, kama yakrohu an yulqa finnar, sebagaimana dia benci jika dilemparkan ke dalam api neraka. Nah hadisnya sampai di sana. Di sini sedang dijadikan judul,
Nah, oleh Imam Bukhari yang demikian itu minal iman. Tah judul dari Imam Bukhari nama ada rasa kebencian. Itulahnya ada rasa kebencian untuk kembali kepada kekufuran sebesar kebenciannya apabila dilemparkan ke dalam neraka itu bagian dari iman. Gitu nah judulnya, itu bagian dari iman. Nah kalau ini juga tadinya kebetulannya nyambung lagi. Sebesar apa itu kebencian seseorang? Sebesar apa kebencian seseorang untuk kembali kepada keburukan? Kadar iman menentukan. Itu kadar iman menentukan. Orang yang kadar keimanannya tinggi, pasti kebenciannya sangat besar untuk kembali kepada keburukan, kekufuran. Nah kita bukan ambil contoh, kita lihat contoh. Para sahabat senior mungkin sebutannya ya, para sahabat senior nih. Kalau para sahabat junior, sahabat-sahabat kecil, kecil itu seperti Ibnu Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Aisyah termasuk dari umur nih. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Ibnu Abbas umurnya sekitar 16 tahunan, 15-16 tahun. Artinya sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar tidak mengalami masa jahiliyah menyembah berhala, nggak mengalami mereka. Tapi kalau sahabat Umar bin Khattab kan mengalami masa jahiliyah, pernah jahiliyah, kufur, musyrik, menyembah berhala. Kemudian mereka masuk Islam. Nah nih seperti contohnya Umar bin Khattab lah, kita ambil contoh. Dia sahabat yang pernah mengalami jahiliyah, kufur, musyrik, menyembah berhala dan keburukan, seolah-olah di masa jahiliyah nih ya, boleh kita menyebut kurang buruk apa Umar bin Khattab. Nah gitu, di masa jahiliyah Umar bin Khattab seburuk apa, kurang buruk apa di masa jahiliyahnya. Nah tapi kan kemudian masuk Islam. Nah bagaimana sih gitu, bagaimana Umar bin Khattab apabila ditanya kira-kira naonnya, mungkinlah pertanyaan begini, kira-kira mungkin nggak kalau kita tanyakan kepada Umar bin Khattab, kira-kira mungkin nggak engkau kembali lagi kepada kekufuran, kembali lagi jahiliyah menyembah berhala? Abong tengah pirigidi, kemudian Umar bin Khattab begitu bencinya untuk kembali kepada masa lalu yang buruk lah, berarti intinya. Rasa ini kan soal hati, ini kan masalah iman gitu masalahnya. Rasa bencinya untuk kembali lagi kepada masa lalu dengan segala macam keburukannya, merinding. Saya kira Umar bin Khattab kalau ditanya demikian, bagaimana kalau kira-kira kembali ke masa lalu? Sih nanti mending maut ayeuna daripada kudu balik deui mah. Ini kan soal rasanya, rasa benci untuk kembali kepada masa lalu gitulah, masa-masanya sebutannya jadinya kan masa-masa jahiliyah, masa-masa gelap, masa-masa buruk. Nah, untuk kembali lagi ke sana, bencinya sebesar kebenciannya kalau dilemparkan ke dalam neraka. Karena kan jelas kan, mana ada yang mau, mana ada yang suka dilemparkan ke dalam neraka, pasti semuanya benci.
Harus sebesar itu, artinya harus sebesar itu kebenciannya untuk kembali ke masa lalu, ke masa-masa masa-masa suram, masa-masa gelap, masa-masa jahiliyah, masa-masa yang hanya keburukan mungkin itunya isi hidupnya. Nah, untuk kembali ke sana harus sebesar kebenciannya kalau dilemparkan ke dalam neraka. Tapi rasa kebencian tersebut, rasa benci untuk kembali, nah ini oleh Imam Bukhari dimunculkan, itu bagian dari iman. Itu bagian dari iman. Nah, kalau yang ini nih, di sini juga sudah hanya di awal, malah di awal bab ini juga di dalam riwayat yang lain, artinya bukan hanya riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyabdakan al imanu bid'un wa sab'una bid'atan. Iman itu ada 79 lebih 70 lebih ya, 79 lah paling banyak kan, 70 lebih ya, 79 paling banyak. Iman itu ada 70 lebih atau 79 satuan. 79 jadi berarti ada 1 2 3 gitulahnya, ada 79 nih semuanya. Nah, salah satu dari satuan-satuan iman, artinya ini iman nih. Nah, di dalam iman itu ada satuan-satuannya, ada 79 semuanya. Nah, termasuk yang paling dulu disebutkan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu, nah ini satuan, salah satu dari satuan iman. Seluruhnya ada 79. Nah ini nih salah satunya. Ini salah satunya di bab yang dimunculkan di dalam bab ini, yaitu apabila di dalam hati ada rasa benci untuk kembali kepada keburukan. Nah itu salah satu dari satuan-satuan iman. Ada berapa? 79. Kira-kira di dalam hati kita ada berapa? Ayat tilu, tuh banyak, tidak 78 dengan ayat tilu siki. Rasa malu, jeung urang kurang kaera hirup, aduh iman rendah berarti. Rasa malu bagian dari iman. Nah, yang seperti itunya al-haya'u minal iman. Rasa malu bagian dari iman. Kemudian amanah kejujuran itu satuan dari iman. Semuanya ini kan kadar iman yang akan menentukannya. Orang yang apa berita genah nyebut nagenya boga ka era gitu kan, nggak enak sih nyebutnya. Orang yang kurang rasa malunya iman berarti masalahnya. Karena al-haya'u, karena rasa malu itu bagian dari iman, salah satu dari satuan-satuan iman. Kemudian amanah, kejujuran itu bagian dari iman. Jadi kalau orang tidak jujur, iman berarti bermasalah. Imannya rendah pasti itulah. Kalau seseorang tidak amanah, tidak jujur, imannya yang menentukan itu. Orang yang keimanannya tinggi, keimanannya sempurna, jujur pisan pasti orangnya. Inilah yang dulu inilah yang dulu berlangsung ada di zaman Nabi. Para sahabat itu tidak ada satu orang pun yang berbohong, semuanya jujur. Iman mereka hebat, berarti iman para sahabat itu sempurna ya, karena tidak ada satupun sahabat yang berbohong, nggak akan ada satupun sahabat yang berbohong. Nah ini menunjukkan bahwa keimanan para sahabat itu bulat, sempurna. Nah itulah diantaranya satuan-satuan sebutannya, satuan-satuan iman. Jadi kalau iman itu apalah gitunya, sesuatu, sebuah apa gitu, iman itu ternyata iman itu mengandung satuan-satuan di dalamnya. Ada berapa? 79. Sangat banyak berarti.
Dan harus ada semuanya. Yang tadinya rasa malu bagian dari iman. Harus ada berarti. Dan 79-nya itu ya satuan-satuannya. Nah ini salah satunya. Ini salah satunya nih. Satuan dari iman itu adalah di dalam hati ada rasa benci untuk kembali ke masa lalu yang suram, pokoknya malah kembali ke masa-masa jahiliyah. Kalau dulu para sahabat kan demikian, asalnya jahiliyah, kufur, musyrik, menyembah berhala dan perbuatan dosa. Sepertinya dosa apa sih yang belum atau yang tidak dikerjakan Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya. Nah, kemudian masuk Islam. Nah, di dalam diri Umar bin Khattab itu terdapat kebencian yang sangat besar untuk kembali lagi ke masa lalunya. Nah, justru Umar bin Khattab itu kan setelah masuk Islam, Umar bin Khattab itu disebutnya, nanti ada juga babnya nih di Kitabul Iman ini. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab itu disebutnya membaguskan keislamannya. Pol gitulah sebut nanti mau apalah gitunya bahasanya ya. Umar bin Khattab itu beragama Islamnya itu benar-benar pol gitu, serius, bersungguh-sungguh. Hasilnya, nah ini yang harus jadi pelajaran. Hasilnya Umar bin Khattab itu salah seorang dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Padahal memiliki masa lalu yang kelam, gelap begitulah masa lalu Umar bin Khattab itu di masa jahiliyah. Kok Allah sebutnya, kok bisa seperti itu? Terus dosa yang di masa lalunya bagaimana? Diampuni berarti oleh Allah, dihilangkan, dihapus itu catatan dosa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu dihapus oleh Allah dari catatan amalnya, sehingga catatan amal Umar bin Khattab itu hanya berisi amal soleh. Dosanya kemana? Kan banyak, besar. Iya, kalau dihapus oleh Allah bersih berarti. Tapi ini juga nih, jangan dianggap sejarah. Dalam arti, oh Umar bin Khattab dulu begitu hebat ya. Guys, sebenarnya anak kita sendiri bagaimana? Padahal Allah menetapkan demikian ya. Sebesar apapun dosa yang dimiliki seseorang pasti diampuni, dihapus, dihilangkan dari catatannya. Dan itu Allah berlakukan bagi semua orang. Sama, bukan hanya bagi para sahabat. Nah artinya kita bisa nggak seperti Umar bin Khattab? Padahal masa lalu kita itu suram lah, gelap masa lalu. Ya kenapa enggak Umar bin Khattab bisa? Nah asal berarti kan ya Umar bin Khattab bisa seperti itu, bagaimana? Ikuti berarti. Benar-benar tinggalkan masa lalu yang jangan kembali lagi lah, meskipun hanya sesaat, meskipun hanya tinggalkan semua masa lalu, seriuslah dalam beragama Islam. Nah itulah Umar bin Khattab seperti itu. Nah hasilnya kan jelas, masuk surga tanpa hisab, padahal memiliki masa lalu yang mungkinnya dosa yang kita nih, ya saya dan semuanya yang ada di sini, mungkin dosa kita ini tidak seberapa dibandingkan dengan dosa Umar bin Khattab di masa lalunya. Mungkin Umar bin Khattab bisa mengatakan seperti itu, kamu punya dosa sebanyak apa? Alah, kalau dibandingkan dengan dosa saya di masa lalu, dosa kamu itu nih hanya seujung jari. Tapi bandingkan amal solehnya, ternyata juga sama. Amal soleh kamu dibandingkan dengan amal soleh saya, ini seujung jari. Umar bin Khattab hasilnya jelas masuk surga tanpa hisab. Aduh, kita bagaimana nih?
Nah ininya kembali ke babnya memiliki rasa. Nah itunya memiliki rasa benci untuk kembali kepada keburukan di masa lalu itu bagian dari iman. Artinya apa? Memiliki rasanya saja itu sudah diberi pahala. Karena itu hal yang baik. Ya, itu sesuatu yang baik yang tersimpan di dalam hati. Ya, karena amal hati itu adalah menyimpan sesuatu. Nah, ini harus ada berarti nih rasa ini. Yaitu rasa benci untuk kembali kepada kekufuran. Diberi pahala, itu ada pahalanya. Nah, adapun hadisnya, ya hadisnya yang itu, yang tadi hadisnya nih yang dimuat di sini nggak usah dibaca lagi nih ya. Saya kira nih hadisnya nih, hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari di dalam bab ke-14 ini ya sama dengan hadis yang tadinya tentang halawatul iman. Karena memang di dalam di dalam hadisnya itu ada dari 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut. Yang ketiga adalah man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da iz an qazahullahu. Orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran, keburukan setelah Allah menyelamatkannya. Aduh, disebutnya demikiannya. Setelah Allah menyelamatkannya. Ya, kama yakrahu an yulqa finnar, sebesar kebenciannya, sebesar apabila dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini sebetulnya ya kalau apa namanya nih ya, sering tidak disadari, mungkin bahasanya demikiannya. Ini sering tidak disadari nih, bahwa kita ini orang Islam sama semuanya nih, bahwa pahala yang diberikan oleh Allah atau dosa itunya ya yang Allah tetapkan bagi seseorang itu kebanyakan dari hati. Karena kalau amal, katakanlah kalau amal anggota badan, kalau kita ingat nih, emang sehari-hari, hari ini saja misalnya nih, hari ini sejak kita bangun sampai sekarang ini, ada nggak dosa yang kita lakukan? Ada nggak dosa yang kita lakukan? Ingat, perasaan nggak ada. Emang pelanggaran apa yang saya lakukan? Ini dari bangun tidur itu sampai jam sekarang jam segini nih, ada nggak dosa yang kita lakukan? Yang mana ya perasaan nggak ada. Bisa jadi kalau amal solehnya enggak, ya amal soleh. Kalau anggota badannya enggak. Bicara enggak ada bicara yang melanggar misalnya gitu kan. Bicara emang saya ngomong apa gitu dari sejak bangun tidur, saya ngomong apa enggak, ucapan saya enggak ada yang melanggar. Kemudian yang dilakukan nggak ada yang melanggar. Yang di dalam hati mana kita tahu. Ternyata yang Allah tetapkan sebagai dosanya itu apa yang ada di dalam hati. Dah eta dosa nu hese mah. Eta dosa nu hese mah. Hese dalam arti seperti ini, kadang-kadang orangnya tidak sadar, tidak menyadari bahwa dia berdosa karena apa yang ada di dalam hatinya, bukan dari amal yang dilakukannya. Ini dosa itu dari dosanya itu karena apa yang ada di dalam hatinya, bukan dari amal yang dilakukannya. Makanya saya katakan barusan, coba kita ingat-ingat dari bangun tidur sampai jam sekarang jam segini, ada amalan apa yang kita lakukan? Diingat-ingat yang mana dosanya? Enggak, saya enggak melakukan perbuatan dosa. Ya bisa jadi. Tapi yang di dalam hati selama, nah ini lagi masalahnya nih.
selama ini juga sudah beberapa kali isinya, kalau nggak salah nih saya sampaikan, amal hati itu kan menyimpan. Kalau ada iman berarti diberi pahala karena hatinya menyimpan iman. Makanya orang kafir Allah nyatakan mereka masuk neraka dan abadi di dalamnya. Allah baru menyebut orang kafir, belum menyebut apa yang mereka lakukan. Tapi Allah sudah menyebutkan orang kafir itu pasti masuk neraka dan abadi. Ini karena dosa yang mana? Karena di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Apa sih kekufuran? Penolakan, pengingkaran, ketidakpercayaan terhadap benarnya ajaran Islam. Kan itu ada di dalam hatinya. Seumur-umur berarti selama itu ada di dalam hatinya dosa. Artinya orang kafir itu meskipun dia sedang tidur dosanya terus jalan karena di dalam hatinya tetap ada. Apa orang kafir itu kalau sedang tidur kekufurannya hilang dari dalam hatinya? Kan enggak. Orang kafir sedang tidur kekufurannya hilang enggak dari dalam hatinya? Enggak, tetap saja ada. Terus berarti dosanya jalan. Ya makanya dosa nih yang dilakukan oleh hati itu tiap detik berarti selama ada di dalam hati berarti dosa. Nah, adapun yang sebaliknya diantaranya yang seperti ini. Umar bin Khattab itu artinya kan, Umar bin Khattab tadi contohnya ya, Umar bin Khattab itu di dalam hatinya sudah tertanam gitu, bahkan Umar bin Khattab itu di dalam hatinya sudah tertanam, mengakar gitu, menancap dengan kuat. Yang ini nih, rasa benci untuk kembali ke masa lalu itu sudah tertanam, mengakar di dalam hati Umar bin Khattab. Itu amal hati, berarti itu ada pahalanya. Ini maksud Imam Bukhari ini ya, bahwa ini nih yang bab sekarang itu adalah bab orang yang benci untuk kembali, ataulah jangan seperti itu, jadi bahasa Indonesia seperti ini. Rasa benci untuk kembali kepada kekufuran sebesar lah itunya tadinya, rasa bencinya sebesar kebenciannya apabila dilemparkan ke dalam neraka. Jadi rasa benci yang ada di dalam hati untuk nih, rasa bencinya tentang hal ini, rasa benci yang ada di dalam hati untuk kembali kepada keburukan itu bagian dari iman. Sebesar apa kebenciannya tergantung kepada setinggi apa kadar keimanannya. Apabila kadar keimanannya rendah, ada gitu rasa benci untuk kembali ke masa lalu, tapi karena imannya rendah berarti kebenciannya juga tidak sebesar gitulah ya, tidak sebesar kebenciannya kalau dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga apabila ada yang mengajak ke masa lalu nih, apabila ada yang mengajak ke masa lalu, masih tergiur, masih tergoda, masih mau ikut, imannya rendah, padahal kebenciannya ada. Ya berarti itu imannya rendah. Tergantung lah, tergantung kadar keimanannya setinggi atau serendah apa. Itu juga akan mempengaruhi kadar kebenciannya untuk kembali ke masa lalu, ke masa suram gitu, ke masa-masa gelap. Kalau sekaliber Umar bin Khattab, waduh luar biasa, saya kiranya kebenciannya untuk kembali ke masa lalu. Masa harus kembali lagi menyembah berhala? Masa harus kembali lagi kufur, syirik? Justru yang ada kan sebaliknya.
karena kebenciannya sebesar kebenciannya apabila dilemparkan ke dalam neraka, maka betapa artinya kan bersungguh-sungguhnya, betapa seriusnya Umar bin Khattab dalam beragama Islam. Itu hanya ditunjukkan dengan cara demikian. Benci untuk kembali ke masa lalu, ke kekufuran, kejahilian, kemusyrikan, keburukan lah pokoknya. Tetapi yang terpentingnya dari hal yang mendasar nih dari bab ini, kebencian tadinya kebencian atau rasa benci yang ada di dalam hati untuk kembali kepada keburukan di masa lalu itu bagian dari iman. Dalam arti ada pahalanya. Ada pahalanya. Belum melakukan apa-apa. Ini kembalinya saya ulangi seperti di bab sebelumnya, bab ke-13 Imam Bukhari sudah memunculkan itu amal hati. Itu bab yang kemarin ya. Nah ini juga sama. Ini juga amal hati, yaitu menyimpan. Kalau di dalam bab ini yang tersimpan di dalam hatinya adalah rasa benci untuk kembali kepada keburukan. Nah, tapi untuk semua hal ini berlaku. Untuk semua hal berlaku nih. Semuanya tergantung kepada kadar keimanan di dalam hati. Ini saya ulangi lagi. Apa yang membedakan pahala sholat yang didapat oleh Rasulullah SAW dengan pahala sholat para sahabat beda, padahal mereka sholatnya bareng. Mereka sholatnya bareng, berjamaah, Nabi imamnya, para sahabat makmumnya, tapi pahala tidak sama. Yang membedakan adalah kadar keimanannya. Nah, artinya kalau ingin semua amalan yang kita lakukan itu diberi pahala yang besar, naikkan kadar imannya. Ya berimanlah dengan keimanan yang tinggi. Nah, termasuk hal ini juga sangat berpengaruh nih, sebesar apa rasa kebencian seseorang untuk kembali ke masa lalunya, tergantung kadar keimanannya. Kalau kadar keimanannya rendah, diajak ke masa lalu masih saja tergiur, masih saja mikir-mikir. Umar bin Khattab boro-boro mikir, langsung merinding mungkin lah kalau saya katakannya. Untuk kalau bicara masa lalu, udahlah jangan bicara masa lalu. Mungkin bagi Umar bin Khattab itu mendengar saja sudah nggak mau. Mendengarnya saja sudah nggak maunya tentang ini dulu menyembah berhala, musyrik kufur. Yang itu mah yang ngadenge musik orang ngadenge lagi semua. Apalagi kalau diajak ke masa lalu mikir-mikir, malah terbawa lagi. Bukannya tidak benci, tapi kadar kebenciannya rendah. Kalau demikian, tapi kan itu akibat dari kadar keimanannya yang rendah. Nah, maka itu kan hanya untuk memiliki, berarti kan untuk bab ini khususnya untuk memiliki rasa benci yang besar, bahkan sebesar kebenciannya kalau dilemparkan ke dalam neraka. Ini harus dengan keimanan yang tinggi. Ya, harus dengan keimanan yang tinggi. Artinya kan ya teruslah naikkan kadar keimanannya. Ya ini akan datang dengan sendirinya. Kebencian ini akan terus itulah naik semakin besar. Yang tentunya ini juga akan menentukan semakin besarlah pahala dari Allah untuk rasa kebencian yang seperti ini yang tersimpan di dalam hatinya. Beger pisan Allah matunya, iyalah. Beger pisan Allah mah. Memiliki rasa ini, gitunya, memiliki rasa benci saja oleh Allah sudah diberi pahala. Ya tentu juga aneh ini ya.
ditunjukkan tentunya nih apabila sekali waktu mau mungkin lah itunya sekali waktu ada yang bicara tentang masa lalunya apalagi mengajak ke masa lalunya mana mau pasti sudah ya sudahlah lupakan semuanya